Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf, kemarin saya agak menghilang beberapa hari karena sok-sok sibuk aja. Ini saya akan tampilkan beberapa slide aja sedikit karena waktu yang sangat terbatas mengenai kasus yang terjadi belakangan ini. Yang memang mencuat adalah mengenai immigration service di airport. Jadi pertamanya itu. Jadi sebagaimana semua rekan-rekan tahu bahwa seminggu lalu sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta sempat down hingga 12 jam. Dan pada saat itu dengan alasan maintenance gitu ya. Jadi kalau kita baca di berita, server imigrasi mengalami gangguan. Di sini kalau saya lihat ini udah bagus, artinya udah melakukan business continuity planning ya. Artinya bukan swing ke disaster recovery protocol, tapi ini proses bisnisnya dirubah. Artinya kalau sistem itu down, maka mereka menggunakan cara manual. Ini udah oke, tapi ya tetap aja menghambat gitu ya. Nah, beberapa kalau nggak salah di hari itu juga Menteri Kominfo menyatakan bahwa terjadi gangguan di pusat data nasional yang berimpact kepada beberapa public services. Di sini masih ada pernyataan bahwa sedang dalam maintenance kalau nggak salah waktu itu, dan ini saya boleh bilang agak sedikit fatal karena maintenance itu seharusnya sih nggak lebih dari 24 jam. Jadi begitu lebih dari 24 jam, 2 hari kemudian ya feeling teman-teman udah ini bukan sekedar maintenance, ini pasti terkena sesuatu dan betul juga terjadi gitu ya. Nah, saya coba tampilkan celahnya atau kemungkinan celahnya. Sebenarnya kemungkinan celahnya gitu ya, kemungkinan celahnya ransomware itu bisa masuk. Di antaranya adalah ya di imigrasi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah landing di Terminal 2, Terminal 3 atau ya dari luar negeri, itu biasanya kita harus ngisi Electronic Custom Declaration yang scan QR code dan akan terbuka ini. Nah, yang jadi masalah waktu itu, misalkan gimana kalau pulsa kita habis atau baterainya habis atau ada turis-turis yang mereka belum eh, handphonenya nggak roaming gitu, ya. Jadi nggak bisa scan ini. Adalah saat nunggu ini posisinya ada di lokasi tempat pengambilan bagasi gitu ya. Nah, ada koneksi WiFi tapi putus-putus di situ kalau nggak salah. Nah, yang saya tahu kalau misalkan ini tidak bisa diakses dengan menggunakan mobile phone, handphone, maka disediakanlah komputer-komputer untuk mengisi itu gitu. Nah, di komputer-komputer tempat pengisian itu, sayangnya kalau saya lihat ini kayaknya sih security-nya kurang ini ya, karena komputer itu juga bisa digunakan untuk browsing. Contoh misalkan bisa buka detik.com, eh, bisa buka website lain. Artinya apa? Artinya kalau mereka bisa buka website selain untuk ngisi itu, berarti kan kalau ada orang yang iseng, dia bisa download ransomware, download malicious software, download backdoor, dan ini komputer kan nggak cuma satu. Ini komputer terhubung ada banyak tuh, sekitar sekitar 10 kalau di terminal 3, kalau terminal 2 mungkin ada 2 atau 3 atau 4. Dan yang bahayanya lagi ini kalau nggak salah itu setelah kita keluar dari imigrasi bea cukai itu akan langsung menuju ke counter registrasi IMEI. Kemungkinan juga dalam satu network yang sama kemungkinan. Nah, jadi contohnya, jadi kalau orang bisa buka ini ya teman-teman yang ngerti IT pasti tahu lah apa aja yang bisa dibuka lagi gitu kan. Nah, setelah itu nih sebagai contoh aja. Ya, jadi kalau komputer udah bisa terbuka seperti itu, dia bisa ngeliat isi dalam komputer itu gitu ya. Ini ada dua yang agak menarik. Tanggapannya ada nama, ada PDF. Sehingga kalau ada orang yang berniat jahat, dia bisa lihat isi komputer itu dan
sayangnya sekali isian daripada formulir apa namanya custom declaration itu tersimpan di PC-PC itu dan itu ada banyak PC. Jadi kalau ya orang-orang yang paham, mereka bisa mengeksplor isi komputer itu gitu ya. Dan kalau mau juga bisa lah, apa pindah ke komputer yang lain gitu. Atau bahkan mengganti settingannya, kemudian mengubah password atau apa mau juga ya. Kemudian bisa melakukan kalau di bahasa teknisnya bisa melakukan lateral movement, bisa masang exploit, backdoor, bisa merusak Windows Defender dengan mudah gitu. Matiin itu juga gitu dengan script Windows apa dengan script sederhana itu bisa mematikan Windows Defender-nya, antivirusnya dan pertahanan-pertahanan lain. Bisa melakukan remote desktop. Remote desktop itu artinya dari jarak jauh kita apa orang-orang ya kita bisa melakukan akses ke mesin itu juga kalau mau gitu. Nah, eh, ini saya dapat contoh dari teman juga. Di sini nggak dari Darknet kalau nggak salah bukan dari teman. Ya, ini ada bahwa ini benar komputer di sana dan ini ada file-file yang disimpan di situ. Jadi kalau kita bicara data yang udah bocor, ini file ini bisa di-copy dengan mudah gitu kan, dibocorkan, di-download. Ini dari satu komputer ya, kalau bayangin aja kalau dari 10 komputer dan tiap hari ada berapa orang yang landing di situ, ratusan gitu. Sehingga ya kebayang aja di-upload dan data kita udah mungkin dicuri atau mungkin disimpan oleh mereka. Yang saya garis bawahi di sini adalah sebetulnya kita agak sedikit beruntung. Beruntungnya kenapa? Karena itu di-encrypt. Artinya kan ketahuan ter-encrypt. Saya mau tegasin itu hackernya agak dalam tanda kutip agak agak bodoh ya karena langsung encrypt. Kalau saya jadi hackernya, saya nggak bakal encrypt, saya biarin aja gitu. Saya download datanya atau saya rubah tuh isi-isi datanya gitu kan. Rubah aja field-fieldnya misalkan daftar gaji, daftar bonus, daftar kenaikan pangkat dan sebagainya kalau saya udah masuk ke sistem ya. Ini hacker ini sih cuma minta uang doang. Cuman yang lebih mengerikannya lagi adalah gimana kalau data-data dalam server yang apa pusat data nasional itu dirubah gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja dulu dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Silakan kasih ide kira-kira next episode-nya seperti apa. Celah-celahnya masih banyak yang lain nanti kalau ada kesempatan saya akan ini buka Zoom session untuk live webinar juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bisa saya harap bisa memberikan ide serta langkah berikutnya apa yang harus dilakukan. Karena satu intinya data kita udah tersebar. Jadi di spite of ini kena ransom atau mau beli firewall, mau beli IDS, IPS, you name it lah. Mau beli apa aja terserah. Masalahnya adalah data kita udah di tempat orang lain dan itu harus diapain. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di next episode.